Senasib dengan Ferdy Sambo, 10 Jenderal Polri ini juga harus kubur mimpi jadi Kapolri gegara kasus. Pangkat dan jabatan memang tidak menjamin seseorang akan mampu terhindar dari kasus atau berbagai penyimpangan lain. Seperti halnya Ferdy Sambo, sekalipun dianugerahi pangkat Jenderal 2 Bintang atau Irjen, Sambo tak mampu menghindari dari jeratan hukum. Mantan Kadif Propam Polri itu merupakan tersangka atas pembunuhan Brigadir J. Akibat kejahatan yang dilakukan, Ferdy Sambo terpaksa harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk menduduki kursi jabatan Kapolri. Padahal, Ferdy Sambo merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki karir gemilang berkat berbagai raihan prestasi. Namun, suami Putri Chandrawati itu hanyalah satu dari beberapa nama jenderal lain yang terhalang menuju posisi Kapolri. Langkah para jenderal menuju jabatan Kapolri karena terseret sejumlah kasus dan pelanggaran lainnya. Siapa saja mereka? Berikut daftar 9 jenderal Polri yang terhalang menuju jabatan Kapolri. 1. Brigadir Jenderal Didik Purnomo. Didik Purnomo adalah Jenderal 1 Bintang yang terseret kasus pengadaan simulator SIM tahun 2011. Saat itu Didik masih menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Brigadir Jenderal Didik Purnomo disebut ikut menikmati uang senilai 50 juta rupiah. Jenderal Bintang 1 ini dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Brigadir Jenderal Didik Purnomo dihukum dengan 5 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah. Selain pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Didik untuk membayar uang pengganti sebesar 50 juta rupiah. 2. Irjen Ferdy Sambo. Kasus terbaru tindak pidana yang dilakukan Jenderal Polisi aktif yang melibatkan Inspektur Jenderal Irjen Ferdy Sambo, mantak Kadif Propam Polri ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya bernama Brigadir J. Hebatnya lagi, sebelum menjadi tersangka, Irjen Ferdy Sambo sempat menyusun skenario kasus pembunuhan yakni dengan adanya insiden baku tembak, akibat sebuah pelecehan yang dilakukan oleh mendiang Brigadir J kepada istrinya yakni Putri Chandrawati. Akan tetapi publik menilai adanya kejanggalan dari kasus tewasnya Brigadir J tersebut. Terlebih pihak keluarga tidak percaya jika adanya insiden baku tembak yang akhirnya menewaskan anak mereka yang saat itu bertugas sebagai ajudan Kadif Propam Polri. Dalam kasus tersebut, Irjen Ferdy Sambo disangkakan dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 Jo 55 dan 56 KUHP pembunuhan berencana. 3. Kombes Budi Herdi Susianto. Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto resmi ditempatkan di penempatan khusus, Patsus, terkait kasus Irjen Ferdy Sambo. Kombes Budi Herdi Susianto ditahan di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Mantan Kapolres Jaksel ini diduga melanggar etik terkait penyidikan tewasnya Brigadir J. Tim Sus menyatakan bahwa Kombes Budi Herdi Susianto diduga melakukan pelanggaran di kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang menyeret Irjen Ferdy Sambo CS. 4. Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte tersandung kasus Joko Chandra. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini diketahui telah menerima suap sebesar $370.000 AS dan $200.000 Singapura yang diperkirakan sekitar 7,2 miliar rupiah dari Joko Chandra. Napoleon Bonaparte dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Ketika menjalani masa tahanan, Napoleon kembali melakukan tindak pidana. Ia didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap MKC yang merupakan tersangka kasus penistaan agama. Penganiayaan ini dilakukan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Agustus tahun 2021. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntutnya dengan hukuman penjara selama 1 tahun. 5. Brigjen Prasetyo Utomo. Prasetyo Utomo diketahui turut membantu koruptor Joko Chandra dengan bolak-balik Indonesia dengan menghapus red notice miliknya. Prasetyo Utomo terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi serta pemalsuan surat dalam kasus Joko Chandra tersebut. Ia menerima $100.000 AS sebagai suap penghapusan red notice Chandra. Prasetyo Utomo dijatuhi hukuman 3,5 tahun dan denda 100 juta rupiah sesuai keputusan PN Jakarta Pusat tahun 2021. Pada tanggal 12 April tahun 2022, Majelis Hakim mengurangi masa tahanan Prasetyo Utomo menjadi 2,5 tahun untuk kasus surat palsu. Sedangkan untuk kasus korupsi, ia tetap menjalani hukuman seperti keputusan awal.
6. Komjen Susno Duaji Susno Duaji sempat digadang sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun sayang karirnya di kepolisian redup saat muncul beberapa skandal yang melibatkan dirinya pada tahun 2011. Susno Duaji dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam 2 kasus, yakni menerima suap dari salah satu perusahaan dan juga terlibat kasus korupsi senilai 4,2 miliar rupiah pada 2008. Atas perbuatannya itu, Susno Duaji divonis 3,5 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah. Ia juga harus memberikan uang pengganti sebesar 4 miliar rupiah. 7. Irjen Pol Joko Susilo terlibat dalam kasus korupsi di tahun 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara mencapai 120 miliar rupiah. Jenderal Bintang 2 ini juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebanyak 2 periode tahun 2003 sampai 2010 dan tahun 2010 sampai 2012. Atas kasusnya tersebut, mantan Korps Lalu Lintas Polri itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, membayar uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah serta mencabut hak politiknya. 8. Komjen Suyitno Landung pada 2006. Suyitno Landung terseret kasus korupsi menerima suap 1 unit mobil saat menangani sebuah kasus. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah. Atas tindakannya itu, Suyitno Landung menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda 50 juta rupiah. 9. Brigjen Samuel Ismoko tersandung kasus yang sama dengan Suyitno Landung. Ia dituding memperlakukan secara istimewa kasus yang sama dengan Suyitno Landung. Kala itu Samuel merupakan salah satu penyidik dalam kasus tersebut. Samuel Ismoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah 10 travel check senilai 250 juta rupiah. Akibatnya ia dijatuhi vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah dalam sidang di PN Jakarta Selatan tahun 2006 lalu. Itulah 9 jenderal yang sempat digadang sedang menuju serta mengejar jabatan sebagai Kapolri namun gagal akibat tersandung sebuah kasus.